walaupun memang gameplaynya fantastik. Nice info kan? Nice. Info kan, tapi ya kembali lagi bicara tentang mid lane yang tadi sempat kita singgung juga ya Om, antara Sans dan juga Aboy. Bahkan kadang Aboy kita dengar beberapa waktu ke belakang digadang-gadang nih ya kan. Menjadi penerusnya Sans juga. Wow, tapi memang Aboy ini jangkar banget ya. Kemarin bahkan kalau aku ngelihatnya waktu Geek Farm mereka menang atas RRQ itu karena pengamatan dari Aboy juga. Dia sudah melihat dari kejauhan kalau akan ditabrak. Betul, dan makanya kalau ada kemarin tuh kita denger ya di media, di interview aku lupa. Ada ngomongnya, ya ini dia sadar. Makanya dia maju mundur, ngelihat base-nya, ngelihat juga dari Lord-nya. Makanya dia diem di situ. Tapi itu thanks to Aboy juga sih. Tapi ini ya dari Geek Farm yang mungkin dari regular season. Kita ngeliat regular season Geek Farm, mereka masih up and down. Sangat ya. Gak kelihatan kalau mereka lagi menang kayak kurang stabil aja. 2-1 ini kemenangan yang paling sering didapatkan dengan Geek Farm. Tapi dibalik semua itu ternyata itu adalah gameplay mereka. Team fight chaotic adalah bawaan buat Geek Farm. Yap, berani bukar. Mau ala gol, gak apa-apa. Gas. Dan kalau misalkan ngelihat dari Balo yang kalau pakai tipikal hero-hero damage ya, romer damage, dia prinsipnya adalah ya udah dia berani tuker. Satu tuker satu. Selalu ada pertukaran buat Geek Farm. Dan Baloy juga jadi penggocek handal gitu loh. Apabila dia udah menggunakan romer-romer yang bisa memberikan damage. Oke, sekarang waktunya kita menuju ke drafting phase di match kita yang pertama di game yang pertama. Oke, sepertinya kita sudah simpulkan bahwa Hellcard dari Baloy udah tamat ya. Udah lulus nih. Udah lulus, game over udah. Chip langsung menjadi first pick setelah melihat adanya justru Akai terselip kali ini untuk langsung ditutup oleh teman-teman Geek Fam. Ini ada apa dengan Akai Om? Sampai masuk di awal seperti ini. Buat menangin objektif. Dia nggak mau Fredrinnya keganggu kan sih? Masih dengan Fredrin. Walaupun ya kalau ngelihat dari Fredrinnya sendiri ya menjadi hero pegangannya juga untuk Kairi kan. Terbanyak loh sejauh ini. Dan Moskov. Berarti ini perdana Moskov di babak playoff. Karena dari kemarin kita lihat 100% ban rate. Satu-satunya deh kalau nggak salah. Di ban terus-terusan juga. Oke, lebih prefer chip juga ternyata ya. Untuk permainan dari Fnatic Onyx. Mereka akan mengincar early game-nya di mana pressure-nya bakal masuk langsung ke jungle musuh. Jadi bisa jadi Fredrinnya akan selalu didampingi semenjak awal. Dan kita tahu bagaimana Moskov juga menjadi salah satu marksman yang lagi naik daun. Berkat Spell of Destruction dia bisa muncul kapanpun juga diinginkan. Dan ada Baxia. Yap, itu dia Baxia. Bahkan kalau ngelihat kemarin dari Liquid Aura ya, sangat-sangat priority terhadap Baxia langsung di Yap, dan wah, Sonic sudah hadir loh itu kalau kita lihat dari podium ini sebelah kiri ya berarti ya? Iya, sebelah kiri gedung tapi sebelah kanan dari kita. Betul. Melepas juga kerinduan ya setelah mungkin sekitar break 2-3 minggu. Ya, lama ya. Dan Nathan diambil untuk bisa beradu bersama dengan Moskov. Dan Nathan mungkin untuk informasi kita semuanya adalah salah satu marksman yang sangat jahat banget. Karena menginjak di mid game punya 2 item. Hero setebal apapun, bahkan untuk Lord yang sudah evolve juga sangat mudah untuk langsung bisa dihilangkan Nathan. Yap, dan jawabannya tuh masih abu-abu ya gimana caranya melawan dari Nathan ini sendiri. Walaupun sebenarnya ada satu juga sih yang bisa mengantisipasi gerak dari Nathan, Lolita. Yap, ditangkis ya, dibalikkan saja dengan Guardian Reflection. Aku merasakan apa yang kau rasakan. Sering sih itu. Sering. Cuman memang nggak bisa sering-sering juga tuh dipakai tuh buat shieldnya dia. Nah itu jadi masalahnya. Dan juga kan Guardian Reflection tuh lama. Dan juga cancellationnya juga lumayan banyak kan sekarang buat ngeganggu Numinant Blast-nya Lolita. Tapi ini sepertinya Farsha yang ditutup. Kita tahu juga ini adalah musuh yang lumayan berat untuk Nathan itu sendiri. Buat semua marksman kalau aku Iya bilang. justru sebenarnya ya. Terutama dari ya ini udah kelihatan soalnya udah dibuka sekarang. Kecuali Cloud kayaknya. Cloud paling aman. Iya, DMI-nya bisa gocek udah. Bahkan bisa ngebalikin di depan mukanya Vader Ice Strike gitu. Assalamualaikum. Tapi untuk Yuzong, bahkan ngelihat dari Matilda ini udah nggak yang jadi prayo band di first phase ya.
Udah kegeser banget deh. Benar-benar dilepas aja buat Matilda. Mungkin Matilda sekarang lebih ke pendamping ya. Ya. Jadi role-nya dia benar-benar dimaksimalkan untuk support, untuk bisa menyebut juga. Karena Circling Eagle-nya memang di nerf. Oke. Dipanjangin buat cooldown reduction-nya. Ini kalau dilihat dari track record-nya, Ruby kemungkinan besar juga akan ada di tangan Luke nih. Yap. Kemungkinan besar. Kemungkinan Betul. besar. Kita belum tahu. Tapi kemarin momen-momennya dapet terus juga ya. Ini Ruby-nya damager loh. War Expert Force. Iya benar. Jangan lupa nih. Kadita. Dan ini Kaditanya berarti akan ada di tangan dari Stans. Karena udah ada chip juga. Walaupun kalau ngelihat dari Kadita ini sendiri, untuk Onyx sangat-sangat fleksibel ya. Bisa ditaruh di mana aja. Dengan ya performa juga yang sama bagusnya. Yep. Nah tinggal siapa nih? Mau buka kemana dulu? Cici. Cici ya? Dan fix Purify kamu untuk Nathan. Dan hanya ada entropy untuk satu escape ability-nya dari keseluruhan hero dari tim Fnatic Onyx yang harus dihadapin. Wajib kayaknya Purify deh. Purify ya, Wajib. Kadita ya. Ya ada Kadita, ada Kadita. Ada Kadita dan Kadita, ada Moskov lagi. Spear of Misery Spiro juga. Misery. Tapi ini buat gue ya, ini tugas berat Lutfi sebenarnya. Karena dia pakai Cici. Dan Cici sebenarnya bisa banget dipegang Ruby. Karena Yo-Yo Blitz-nya dia kan jalan 10 second. Kalau dipegang dengan Ruby ke cancel, dia cuma bisa hit paling 6 kali, bukan 10 kali seperti yang biasanya. Jadi stack-nya lebih lama buat dikumpulin. Oke, jadi kita akan melihat nanti juga ya, apakah Lutfi bisa menjalankan tugas besarnya ya yang sangat mulia ini. Dia harus lompat ke belakang, harus nyari loginya di mana. Yap. Oke, dan Xbox. Xbox menjadi pilihan terakhir ya. Wow, Xbox yang bakal dipakai sebagai XP lane membuat landing phase Cici juga berat banget. Berubah lagi. Berubah lagi. Dan ini Cici kayaknya lumayan babak belur harusnya ya. Yep. Oke, tapi untuk tugas ke belakang juga sebenarnya kita juga tahu bagaimana trapping power yang bisa digunakan dengan adanya Kadita. Oke. Karena ya dia tinggal dari belakang aja kan, dia flanking, dia backstep. Yep. Tapi target dari Kadita ya, ngelihat di game yang pertama ini dengan draft yang sudah dipegang Jigfarm ini agak sedikit loh targetnya dia. Karena mau target ke export Firaga Armor. Yep. Ruby ya sebagai roamer besar kemungkinan akan bermain dengan defense item, bukan dengan offense item. Jadi mau nggak mau harus kunci caderanya. Yep. Tapi masalahnya caderanya juga pasti harus jagain ya. Purify juga mungkin yang akan di bawah. Yap, itu dia. Deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Sesaat lagi, match pertama kita di hari yang kedua. Siapapun yang kalah akan turun ke lawan bracket. Tapi sebelumnya gue mau cek dulu bagaimana semangatnya. Sonic, are you ready? Oke, Geek Community, are you ready? Oke, kalau begitu, Velodrome, mana suaranya? Walaupun ini masih match pertama ya, cukup di tengah hari juga. Yap. Tapi tetap mereka semangat. Tapi kalau ngelihat kembali sepertinya Om nih, aku juga notes banget antara kedua tim ini, dynamic duo antara roamer dan midnya. Yap. Dua-duanya memang harus bisa bekerja sama dengan Apik ya. Apalagi mungkin lebih ke Baloy dengan Aboy yang di minggu-minggu terakhir baru akhirnya mendapatkan mungkin spotlight buat semuanya juga. Kairi dengan Emblem Tank untuk jungler dia sama lah dengan Ray juga. Tapi Luke di sini menarik ya, Emblem Tank dibawakan. Ada Festival of Blood juga, jadi sangat sulit untuk bisa langsung di burst atau dicicil dengan Cici. Oke. Wah, cukup berani loh mereka di tengah. Sementara Baloy sepertinya ingin membalaskan apapun yang sudah dilakukan. Dan Flicker dan walking dan berhasil sudah. Sementara sekarang Kiboy masih mencoba untuk mendapatkan lagi satu balasan. Satu untuk masing-masing roamer. Namun di bagian bawah kita lihat saja cewek. Abyss Walker bisa kabur. Oke, kedua roamer yang sama agresifnya. Yap. Dan itulah yang dibalaskan tadi ya, dimana kedua mid laner juga yang harus tumbang untuk di early. Tapi untuk di bagian topnya yang kita mention tadi, bagaimana Luke akan bisa melakukan zoning juga Cici yang tidak bisa bergerak terlalu banyak. Dan apakah memang untuk gold lane ini akan bisa di cover oleh pemain-pemain Jigfarm karena akan menjadi tujuan bagi Fnatic Onyx. Yap, lihat roamer-roamer agresif sama-sama dengan gameplay juga yang sangat-sangat ya terlihat di early-nya juga udah kayak gimana pertukaran kian terjadi. Masih berkutat di arah tengah.
selagi menunggu juga setup menuju ke arah turtle yang pertama akan dilakukan. Oke, sementara itu di area turtle-nya sudah terlihat ada 2, 3, 4 player dari Kingfam. Mereka langsung parkir melawan 3 player dimiliki oleh Fnatic Onyx. Hanya saja Spear of Destruction dan terjatuh turtle-nya sudah jelas diamankan, bahkan baru terlihat ada rock yang sudah langsung dikeluarkan dan Ray-nya menjadi korban. Terlihat ada sebuah ledakan lagi yang dikeluarkan, tapi Luke masih ingin lebih. Suns-nya masih berhasil selamat. Oke, ini sebuah kerugian juga yang dialami oleh Geekfam. Mereka kehilangan objektif karakter turtle, mereka juga kehilangan sang jungler mereka. Pertukarannya masih belum adil, tapi ini dia untuk Talents Prediction. Wow. Ada Pak satu Bulung nih. versus everybody, Pak. Bulung anti Oni, gitu lagi. Ntar lagi nyanyi, ntar lagi tuh semuanya nyanyi. Sendirian baik ini gua, ya Allah. Melawan dunia kan. Tapi ya kalau ngelihat juga ini sebenarnya dari track recordnya tadi ya 22 pertemuan. Yep. Hanya 1 kali saja match win untuk Geekfam. Yap, dan itu pun di regular season ya, season 12 di leg yang kedua. Dan Luke masih pressure juga, dan lagu buat Pulu ini kayaknya udah mulai rame. Iya, sudah mulai berkumandang seperti ya di belakang ini. Wah, iya. Terus sampai maghrib lu begitu loh ya. Ayo. Oke. Tapi kita cukup sepakat juga ini bakal bisa menjadi game yang cukup panjang ya. Karena perlawanan dari Geekfam juga ini akan membawa, ini nggak mungkin 3-0 juga nantinya. Betul, itu rata-rata juga 1 ya bro. Iya. Sendirian untuk kali ini Ray-nya ditabrakin, tapi ternyata bala bantuan sudah hadir, bahkan sekarang ceweknya ada di area tersebut pula, tapi sedikit lagi di dalam tubuh dari Luffy. Akankah Luffy-nya bisa bertahan dengan Vengeance yang sudah diaktifkan pula? Last Insanity meledak, hilanglah sudah, Damkar pun tidak sanggup untuk bisa memadamkan apinya. Sementara Sans mau pergi ke arah mana, Sans-nya pun masih berhasil selamat, tapi tidak untuk Kiboy karena sendirian berjuang harus dihajar oleh 3 orang sekaligus. Tapi Cadera di tempatnya berbeda menjadi korban pula. Ya walaupun memang Kiboy-nya tumbang, tapi banyak banget waktu yang bisa dia berikan untuk Kairi. Ternyata bisa dapetin pick off terhadap Cadera, dan akhirnya pertukarannya menjadi tidak adil. Walaupun memang keuntungan berkali-kali bisa didapatkan oleh Fnatic Onyx, tapi goldnya masalahnya ini juga salip-salipan ya Om. Nah ini yang kita bahas, sempat gak sih tadi kita bahas di mana? Selalu ada trade yang bisa dilakukan oleh Geekfam, dan itu terjadi sekarang 1 untuk 1. Mereka hilang 1, mereka bayarkan dengan apapun yang mereka bisa dapatkan, yaitu hero atau objektif. Ya, dan total gratis untuk mereka. Oke, masih menjadi tabungan lagi ya. Dan War Axe dari Lutfi sekarang sudah selesai. Tapi modal utama ternyata dari Cadera menuju langsung ke arah Feeder of Heaven. Oke, mengejar attack speed. Ya. Biasanya Starlium ya. Biasanya Starlium ya. Aboy hampir saja. Untung Aboy masih berhasil bertahan. Walaupun memang gak ada Purify juga ya di dalam dirinya, dan ini yang cukup berbahaya. Info tentang spell itu sangat penting. Dan itu berbeda. Ada satu lagi hal yang sudah dilakukan, benar-benar Cadera dihajar habis-habisan, dan Luke akankah menjadi korban selanjutnya, tapi Luke masih berhasil bertahan. Cadera jadi DPO banget sih ini. Sangat. Dari tadi bahkan kalau melihat bagaimana draftnya, dia harus menjaga dirinya sebisa mungkin di belakang. Tapi kalau kita melihat tadi progres yang terjadi, Onyx mereka bahkan sampai nabrak di dalam tangan. Benar, dan kalau ngelihat sebenarnya juga dari kedua belah gold laner sama-sama mandiri ya. Oke, Ray-nya mencoba untuk memberikan shock terapi. Dengan gold laner yang sama-sama mandiri pula. Nah ini yang disadari sama Fnatic Onyx, mereka tabrak aja gold lanernya. Yep. Dan lihat item dari Sans ya, langsung Blood Wings untuk first item. Oke. Arcane Boots juga, jadi ada shieldnya. Dan bukan shield yang dicari ya, tapi dengan movement speed yang nantinya akan bisa diamankan oleh Kadita ini. Dia punya magic power yang jelasnya bakal cukup untuk bisa nge-burst siapapun sih, karena belum ada item magic defense. Ini dia masih sempat untuk bisa mengeluarkan ke arah Last Insanity-nya di tengah. Ada satu lagi hal yang sudah mereka dapatkan, sementara Luffy-nya langsung mereka bisa, tapi Luffy berhasil langsung dihancurkan di tempat yang lain. Kiboy bersiapkah untuk bisa memanggil seluruh rekan-rekannya hadir di bagian bawah, tapi ternyata untuk kali ini mereka semua langsung dihajar di dalam satu otot-otot yang ada di area bawah. Cadera pun menjadi korban untuk kesekian kalinya, tapi dikeprak langsung saja. Kiboy menjadi korban, dan Sans langsung menyusul. Hanya saja untuk kali ini Ray pun harus membayar apapun yang sudah dilakukannya. Tapi Lutfi menjadi satu orang yang tumbang pula, dan untuk ceweknya, Aboy-nya satu yang terakhir, ditembaklah sudah, ditombaklah sudah, selesai. Oke, cewek berhasil untuk bisa mengeksekusi 3 main sekaligus dari Geekfam. Bahkan Perfect Turtle jatuh kepada Fnatic Onyx dengan momentum tersebut. Ini langsung nge-boost
dengan adanya keunggulan yang bisa dipegang oleh Fnatic Onyx. Ya, ekonomi yang langsung terjaga banget ya. Tapi kita bisa tahu progres juga tadi cukup lama sebenarnya karena dari kita mereka bertahan habis-habisan, mereka ingin trade yang terjadi, tapi ternyata cewek tidak terbendung sama sekali dengan triple yang didapatkan. Ini panjang banget sih memang fight-nya ya. Di arah bawah tadi, tapi ya dengan adanya Fear of Misery, tadi juga Ray-nya akhirnya tumbang. Dan bahkan sekarang Geek Fam walaupun memang kill-nya selalu bisa di-trade, bisa dikejar juga, tapi dengan objektif yang memang dipegang sama Fnatic Onyx, ini yang susah banget buat Geek Fam menyamakan keadaan cewek ini. Jangan lupakan level dari cewek ya, gold laner-nya yang sudah mulai cukup jauh nih dibandingkan dengan Cak Dera. Dan sekarang ada satu konsil. Hey, Baloy, what are you doing, Baloy? Terlihat tadi satu buah hal yang dia coba dapat depan berbeda. Lutfi langsung digasak habis. Dan kali ini akankah terjadi sebuah pertempuran kembali di dalam satu inner taring ada di bagian bawah. Ceweknya masih free di tempatnya berbeda, tapi Kairi menjadi satu orang terdepan untuk bisa melindungi rekan-rekannya, dan Ray masih berhasil kabur. Oke. Tapi memang oke, flicker baik, tidak apa. Kita lihat gak apa-apa. Tapi untuk satu buah tabrakan yang terjadi, masalahnya Kairi juga. Ini 5 kill pertama. Itu punya dia semuanya. Oke. Damage-nya juga continuous banget kan. Nah, dan jangan lupakan ini saking chaoticnya ya, bahkan ada turret pun itu diabaikan. Iya. Sama kedua timnya. Lebih ke Onyx ya, lebih ke Onyx yang mengabaikan turretnya. Iya, itu di dalam inner turret Geek kan. Betul. Cuek dia. Cuek ya, bukan karena shortcut memang aja. Masalahnya dengan adanya Kairi juga dengan shield unity-nya dia bisa tabrak. Dia juga bisa buka shortcut untuk panggil teman-temannya dari Kiboy. Oke, dan sebenarnya untuk fun fact-nya, shortcut ini bisa untuk menjadi pengalian issue damage dari turret. Iya benar. Iya. Itu bisa kejadian. Dialihkan ya ternyata ya. Oke, tapi untuk sekarang Lord sudah muncul. Lord ini bakal menjadi sebuah kontes karena sebenarnya kalau ngeliat dari Ray, ini levelnya masih bisa catch up loh. Yep. Dan juga damage yang bisa diberikan tadi attack rate-nya berasa juga ya. Yep. Untuk itu udah terkumpul banyak banget, Om. Abu-abunya ya. Iya. Abu-abunya udah mulai panjang dan kita tabung berapa lama tuh, tapi sekarang pergerakan Kiboy sudah hadir, rekan-rekannya langsung nongol, mundur teratur. Beberapa pemain dimiliki oleh kita, tapi mereka ternyata masih ingin melakukan sebuah team fight. Akankah Sparta bisa mendapatkan lagi Karosa, dan Sparta berhasil untuk dihancurkan, sementara Tropi di bagian belakang masih Sparta bisa mengatakan damage-nya. Vengeance yang cukup mengganggu, tapi ceweknya berhasil untuk dihilangkan. Double kill berhasil didapatkan oleh Luke, tapi begitu pula pergerakan dari Lutfi, dan sekarang Lutfi-nya berhasil dihancurkan satu lagi, dan shutdown pun tercipta untuk kill. Mereka berhasil mengamuk, tapi mencari di manakah pergerakan Kiboy, itulah yang mereka inginkan. Oke, tapi Cak Dera? Wah, ketahuan, dan Kiboy masih sempat untuk kabur ke depan berbeda, tapi malah bertemu lagi dengan Lutfi. Cak Dera. Oke, satu buah recall yang ternyata memang di cancel sama Kiboy itu sendiri. Menunggu juga untuk shortcut-nya memang gak ready. Sehingga akhirnya ditemukanlah sosok Kiboy tersebut, dan akhirnya menjadi wipe out harusnya tadi karena 5 pemain dari Fnatic Onyx yang tumbang, walaupun Lord bisa mereka dapatkan. Ya, itu pertukaran yang sangat-sangat bagus tadi ya. Dilakukan oleh Geek Fam juga, jadi ini adalah Lord yang gratis tadi. Memang bisa didapatkan oleh Fnatic Onyx cepat, tapi juga bisa didapatkan lagi, dibersihkan dengan cepat oleh Geek Fam juga. Dan tim fight kumpul sih. Tim fight kumpul yang membuat potensi Aboy untuk bisa nge-deliver damage ini maksimal. Iya. Duality. Ketempelan. Ketempelan, dan 3 poin kill tadi berhasil didapatkan oleh Cak Dera ya. Tuh. Udah lumayan nih balik Cak Dera. Udah lumayan sekarang. Ini udah waktunya Cak Dera untuk bermain. Ya udah regroup deh mereka ya. Udah dibiarkan aja untuk membantu fight-nya. Tapi ya jangan lupakan juga masalahnya ini sama-sama punya teleportasi kan. Bisa ngagetin kapan aja dan di mana aja. Ya, kalau yang ngagetin mungkin lebih ke Loi kan? Loi ya, betul, lebih ke AB. Kalau dari Fnatic Onyx mereka bisa misalnya nih ya kayak tadi di Lord yang pertama mereka buat half terus langsung ditabrak dengan Kiboy dan ada shortcut kan. Jadi semuanya pasti bakal bisa di zoning dengan mereka. Dan jangan lupakan juga di sana ada Luke yang bahkan bukan cuma sekedar damage-nya aja, tapi dia nggak bisa di burst. Dia harus ngandelin cewek nih buat ngelumat habis dari Luke-nya sebagai garda terdepan. Dan jangan lupakan bukan cuma sekedar Luke, ini Ray. Semakin dia tersakiti, dia akan semakin bisa menyakiti soalnya. Buset deh. Memang sangat-sangat karma sekali itu ya. Makanya. Ya ampun, itu camp yang bawah kenapa sampai bengong begitu ya. Iya. Nah kan rame kan. Nah, selalu ekspresinya itu tutup muka ya. Iya. Kalau tutup mata tidur dong. Kalau tutup usia juga jangan dong. Jangan.
Kiboy kalau itu ya. Oke, tapi ya sembari juga menunggu untuk 20 detik menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Tapi Geek Fam dengan adanya momentum tersebut mereka bisa mengejar dan bahkan mereka udah mulai keluar dari tempat persembunyiannya untuk bisa melakukan posisi yang cukup offense. Iya, dari Geek Fam ini mereka lebih ke reaktif ya. Mereka akan melihat apa yang bakal dibuka terlebih dahulu untuk Fnatic Onyx. Tapi justru Fnatic Onyx yang juga kebawa dengan adanya gameplay team fight dari Geek Fam. Dan kita melihat mereka lah yang langsung initiate terlebih dahulu tadi kan. Itu dia. Dan kepancing masuk semuanya dan akhirnya bisa hilang 5 pemain mereka. Dan mulai sekarang dari Geeknya mereka sudah mulai agak sedikit ngepok aja dulu sih. Mungkin cek ombak Sans. Oke, sementara sekarang langsung nyangkut tapi itu hanyalah Firaga Armor dan hampir lagi tadi mendapatkan par berbeda. Dan pergerakan Kiboy yang mencoba untuk menusuk lewat belakang. Alright, tapi memang look ini susah banget di pick off tadi kan. Kalau ngelihat juga dengan Spare of Misery, tapi Luke masih punya Immortal dan sekarang Lord akan ditarik ulur dulu. Ini looknya mumpung gak ada Firaga Armor loh, langsung benar-benar dimanfaatkan oleh mereka karena sekarang looknya masih ada Immortal di dalam tubuhnya. Tapi malah ada 2 player dimiliki oleh Geek Fam langsung lanjut seketika dan Sanchez langsung diajukan ke sana cepat dengan Entropy aktifkan. Dan Kairi pun meledak. Luke belum ada Immortal pecah dalam tubuhnya. Luke masih bisa bertahan, masih mencoba untuk bisa kabur dari tersebut dan Abu Rusia untuk bisa memberikan sebuah backup terhadap satu rekannya lagi. Cadera ada di belakang mereka semua, satu damage utama yang dimiliki oleh pemain Geek dan berpindah tempat kemana lagi perginya? Ada di situ. Oke, tapi dengan satu buah Last Insanity yang langsung bisa men-shutdown juga ke arah Kairi. Tapi masalahnya tadi Lordnya nggak di-reset, tak ter-reset. Tapi last hit dari Kiboy membuat Lord kali dijatuh kepada Fnatic Onyx. Iya, tapi tim fight-nya jelas ya. Dari Geek Fam-nya mereka punya power untuk mengusir pemain-pemain Fnatic Onyx juga. Jadi Fnatic Onyx mereka harus lebih waspada lagi sekarang. Apalagi kalau memang targeting mereka ini lepas. Bukan yang diinginkan, mungkin lebih ke looknya, source skill-nya habis, dan itu berarti dari Geek Fam mereka punya potensi untuk kembali dengan sangat-sangat cepat sekali. Last Insanity ini jadi salah satu PR juga karena selalu bisa mengusir mundur Fnatic Onyx. Wait, terlihat ada satu player tadi langsung melihat pergerakan yang langsung dihancurkan Kiboy. Kiboy tidak menyadari ada beberapa player yang sudah ngecamp di dalam rerumputan. Masalahnya chip ini juga bisa menjadi pisau bermata dua. Dan itu yang sudah mulai terlihat ya. Dengan adanya inisiasi-inisiasi balasan juga yang bisa dilakukan oleh Geek Fam. Dan menginjak menit 14. Ini waktunya juga Cadera untuk menjadi tulang punggung damage bagi Geek Fam. Iya, karena dari tadi item dari Cadera ini harusnya di bawah. Di bawah dari cewek ya. Tapi lambat laun ini sudah mulai bisa keep up dan bahkan hampir sama dengan cewek item yang berarti ya dia akan bisa untuk head to head dengan siapapun. Dan setebal apapun hero di depan Nathan. Tadi bahkan kita melihat chip, itu langsung tumbang dari chipnya. Wah. Apalagi sendiri kan tadi. Ya, apalagi ini udah punya Athena Shield. Ada Athena Shield, ada Oracle, ada Magic Defense. Bayangkan kalau kena ke hero yang nggak punya Magic Defense. Jauh lebih cepat. Rontok sih itu adanya jadi rempeye ya. Karena memang terlalu besar sih. Karena mau di WOM nggak bisa, Athena juga tembus. Penetration jahat gitu loh. Yang dimiliki oleh Nathan. Dengan kalau bisa dibilang ya sarjana comeback gak sih ini SCB Nathan nih. Sarjana comeback. Iya maksudnya kayak banyak banget momen-momen bisa comeback karena dengan adanya Nathan. Masalahnya kepres dengan Lord, clear-nya cepet. Ya Lord juga biasanya kalau ada Nathan ya, Nathannya yang bisa defense itu butuh 4-5 Lord gitu baru bisa ganti. Iya makanya. Apalagi kalau misalkan kayak lagi di team fight dengan positioning yang aman. Betul. Dan kita dari tadi melihat Cadera dia aman tadi. Untuk positioning dia juga. Dan untuk gold distribution kita sekarang ya, dari minionsnya lebih dipegang oleh Ray memang. Tapi sisanya yang lain. Kairi semenjak di early game, dia dapetin kill assist yang lumayan banyak. Tapi kayaknya udah mulai dikejar juga oleh Ray ya. Pelan-pelan lah ya. Tapi memang tidak ada objektif sama sekali yang bisa diambil sama Geek Fam ya. Netral objektif seperti ke arah Turtle dan juga Lord yang memang diambil semua sama Fnatic Onyx. Dan sekarang kembali turun dari segi temponya. Mereka akan kembali mereset bagaimana setup yang akan dilakukan pula. Mengingat Lord sesaat lagi akan segera muncul dan cewek sudah dimodali dengan adanya Husklaw untuk nantinya sustain team fight. Sangat-sangat sustain sekali dia. Full item ya. Tadi Kairi juga punya Athena Shield, bakal jauh lebih tebal juga. Ada Tortoise Poisons, ini jelasnya bisa membuat damage dari Cadera ini agak lebih banyak mungkin untuk bisa ditelan Kairi. Karena cewek juga susah ya, selagi ada pergerakan Luke yang emang bisa menabrak area belakang langsung. Bakal sulit banget. Ini, wah. Konsil terdengar sementara Lord kereset. Karena atasnya kelihatan ada stun. Weh, langsung aja dan Baloynya sekarang terpisah. Tapi tidak hanya Baloy bisa nge-delay sedikit bagaimana seseorang yang udah
untuk mereka lakukan. Namun sekarang Aboynya berhasil langsung dihilangkan dengan langsung pada Kiboynya menjadi korban pula. Tapi shutdown pun tercipta. Caderanya hilang. Waktunya cewek itu bersinar. Dan Rebel menjadi korban lanjutan. Dimana untuk sekarang pergerakan dari Luke-nya ditombakin. Sampai pegel itu tangan kiri dimiliki oleh Moskopnya. Dan Luke satu terakhirnya dihajar habis-habisan. Dan ditutup oleh triple kill dari cewek. Satu buah kesempatan untuk bisa langsung engage balik. Karena ternyata munculnya Sans di arah top bisa dikirim langsung pula dengan shortcut yang akhirnya tidak lepas luput matanya ke arah Cadera. Dan jangan lupakan cewek memang punya full item tadi. Ada hustle yang didapatkan dan lagi-lagi triple untuk cewek. Yep. Aboy satu tingkat lagi dan Aboy sudah respon sementara. Sekarang Caderanya menyusul. Tapi apakah kali ini mereka berhasil untuk bisa mempertahankan dan gagal? Game pertama milik Fnatic Onyx. Fnatic Onyx walaupun memang dengan satu game yang begitu sengit tidak membuat mereka gentar. Momentum mereka bisa dapatkan pula dan menjadi 1 poin di game yang pertama. Tarik ulur yang terjadi dan Geeksam juga bermain dengan apik jelasnya. Tapi ternyata Fnatic Onyx mereka sanggup untuk melancarkan serangan terakhir.